terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Engkau ajaib Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau share dengan tema Jangan Menyerah. Diambil dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 29. Tentang wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus.
Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita ini mengalami 4 hal yang buruk dalam hidupnya. Yaitu yang pertama, selama 12 tahun darah terus mengalir dan pada zaman itu tidak ada namanya transfusi darah. Kalau tidak salah transfusi darah baru ditemukan pada abad 17. Jadi secara fisik wanita ini sangat lemas dan beberapa dokter menafsirkan kalau 12 tahun darah terus mengalir, wanita ini secara fisik keadaannya sekarat. Yang kedua, Alkitab menjelaskan telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Dalam bahasa Inggrisnya having spent, yang mana ini berbicara soal keuangan. Jadi secara keuangan wanita ini dalam keadaan krisis. Yang ketiga, secara mental, psikis atau kejiwaan, wanita ini mengalami tekanan yang luar biasa berat. Dalam Imamat pasal 15 menjelaskan, kalau seorang wanita mengeluarkan darah secara berlebihan atau terus menerus, ini dianggap najis atau kotor. Bayangkan selama 12 tahun kemana wanita ini pergi, banyak orang akan mengatakan najis, kotor. Pasti ini membuat wanita ini mengalami tekanan mental, malu yang luar biasa. Dan yang keempat, walaupun tidak tertulis di Alkitab, tetapi banyak yang menafsirkan bahwa wanita ini sendirian. Tidak ada suami yang mendampingi atau keluarga yang menemani, menolong. Dan ini membuat wanita ini kesepian, kesendirian atau loneliness. Atas kejadian 4 hal yang buruk terhadap wanita ini, maka wanita ini mempunyai alasan untuk menyerah, kecewa, kepahitan, marah, bahkan putus asa untuk hidup. Pada ayat 27, sewaktu wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus, maka timbullah pengharapan, imannya mulai bertumbuh. Bahkan di ayat 28, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan betul, di ayat 29 Alkitab mengatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dalam bahasa Inggrisnya, at once, immediately, instantly, straight away, her bleeding stopped. Kalau ada di antara bapak, ibu, saudara yang mengalami mirip seperti wanita ini, mungkin secara fisik sakit, secara keuangan mengalami krisis, secara mental, kejiwaan mengalami tekanan berat, mengalami kesepian, kesendirian, loneliness. Jangan menyerah. Lakukan seperti wanita ini. Sewaktu dia mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya bangkit dan timbul pengharapan. Dan melangkah untuk menjamah jubahnya. Dia percaya di dalam Tuhan Yesus ada jawaban dan kesembuhan. Dia percaya dalam Tuhan Yesus ada pemulihan dan keselamatan. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, saya bersama istri sudah masuk dalam pelayanan pengembalaan selama 26 tahun. Dan kami sudah menikah selama 36 tahun. Dalam perjalanan hidup, seringkali Tuhan izinkan kami mengalami yang namanya pergumulan, persoalan, dan proses yang berat. Sewaktu kami diproses dan mengalami pergumulan berat, kami ingat firman ini. Seorang wanita yang mengalami bertubi-tubi persoalan dan sekarat, namun wanita ini tidak menyerah. Ini membuat kami bangkit kembali. Dia saja baru mendengar tentang Yesus, iman dan pengharapannya bangkit. Maksud kami yang sudah lebih lama mengenal Tuhan Yesus menyerah? Sewaktu kami bangkit dan mulai fokus mempercayai firman-Nya, maka banyak yang baik yang kami terima. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bila ada yang menonton ibadah online service ini, ada yang mengalami sakit secara fisik, mengalami krisis keuangan atau pekerjaan,
mengalami tekanan mental atau batin, kesepian, kesendirian, loneliness. Saat ini Roh Kudus menjamah mereka dan menerima kesembuhan, pemulihan secara ilahi. Hamba-Mu berdoa agar iman mereka juga bertumbuh dan pengharapan di dalam Engkau, sehingga mereka mengalami breakthrough, terobosan di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mendengar Yesus, buka hati saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga menerima kasih dan anugerah keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.